Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya belajar dari rumah. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, untuk pembelajaran kali ini bertemu lagi dengan Bu Lita ya. Nah, kita akan belajar tentang tetap babnya ya, operasi hitung pecahan masih sama, tetapi yang kita pelajari tentang penjumlahan pecahan desimal ya. Pecahan desimal sebelumnya Bu Lita pengen tanya apa sih pecahan desimal? Nah, pecahan desimal yaitu pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Jadi pecahan desimal itu ada koma-komanya, yang ada koma-komanya namanya desimal. Yang kedua, penjumlahan desimal. Bagaimana sih Bu cara menjumlahkan bilangan desimal? Nah, caranya kita pakai cara bersusun ke bawah ya, agar kalian lebih mudah menghitungnya. Contohnya seperti ini. Nanti contohnya. Langkah-langkah menjumlahkan pecahan desimal. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Nilai tempatnya itu apa maksudnya? Misalkan nilai tempatnya per sepuluhan atau per seratusan atau per seribuan ya. Setelah itu tanda komanya harus diluruskan. Dari atas ke bawah itu harus lurus komanya. Ya. Yang kedua, jumlahkan setiap angka. Nah, setiap angka ini kalian jumlah seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah, ya. Seperti kalian menjumlah bilangan yang bersusun ke bawah. Yang ketiga, jangan lupa memberi tanda koma ya pada hasil penjumlahannya. Nah, ini Bu Lita kasih penjelasannya tentang bilangan desimal. Di sini ada angka 456,789. Nah, angka 9 ini ya, angka 9 ini nilai tempatnya itu per seribuan. Kenapa per seribuan, Bu? Karena di belakang koma ada 3 angka, 1, 2, 3. Ya, kalau kalian megang uang 1000 kan nolnya ada 3 kan. Nah, itu ya. Makanya ini angka 9 dinamakan per seribuan. Nilainya 9 dibagi 10. Ya, 9 bagi 1000 atau bisa pecahan desimalnya bilangan desimalnya 0,009. Ya, ini untuk angka 8. Untuk angka 8 nilainya berapa? Nilainya per seratusan. Ya, nilainya 8 dibagi 100 atau 0,08 ya. Karena 2 angka di belakang koma, makanya nilainya per seratusan. Nah, ini untuk 7, nilainya per sepuluhan, karena di belakang koma cuma ada 1 angka nih, 1 angka 7 ini kan. Nah, maka nilainya 7 per 10 atau 0,7. 6 ini nilainya satuan. Kenapa satuan? Enggak per satuan. Ya, ini karena tidak ada komanya, makanya nilainya satuan. Nilainya 6 ya. Kalau 5 ini puluhan, nilainya 50, dan 4 ini ratusan, nilainya 400. Sudah paham? Insyaallah paham ya. Nah, ini contoh penjumlahan desimal. Ini maaf ya, tidak perlu ini, Bu Lita salah ngambil gambar. Nah, ini contoh penjumlahan desimalnya. Kalian perhatikan. Nih 2,5 ditambah 3,17. Tuh kan? Ya, tuh komanya disejajarkan, dan ini nilai tempatnya juga disejajarkan. Ini nilai tempatnya per sepuluhan, maka angka satunya juga per sepuluhan ya. Nah, langsung kalian jumlah. Kalau untuk penjumlahan ini kalau ada kosong ini maka langsung turun ya, 7-nya turun.
Nah, ini 5 diambil 5 ditambah 6. 5 ditambah 1 berapa? 6. Komanya turun. Setelah itu 2 ditambah 3, 5. Ya. Nih, jangan lupa kasih koma di sini juga. Komanya juga harus dijajar dari atas ke bawah tuh, sejajar ya. Nah, terus selanjutnya 0,75 ditambah 0,655. Nah, 0,75 ditambah 0,655 ya. Nih. Ini nilai ratusan sejajar dengan nilai ratusan yang ini ya. Nih. Ini kan nilai ribuan, 3 angka di belakang koma. Maka tinggal kalian jumlah. 5-nya turun ya, karena ini kosong, 5 turun. Terus 5 ditambah 5 10. Nyimpen 1 di sini. 1 tambah 7 8. 8 tambah 6 14. Satunya di sini ya, satunya tuh turun. Jadi nilainya 1,405. Ini ada lagi 15.546 ditambah 1,75 ditambah 0,40. Ih, banyak ya jumlahnya, ada 3 penjumlahan. Tidak apa-apa, insya Allah paham ya, insya Allah kalian bisa. Nah, di sini 15,546. Tulis ini karena ini kan nilainya puluhan. Nah, maka untuk yang ini 1,75, ini satunya kan satuan, diluruskan dengan satuannya, diluruskan dengan 5-nya ya, bukan diluruskan dengan satunya ini, bukan ya, sesuai nilai tempatnya. Nah, diluruskan dengan 5 yang sama-sama satuan, berarti 1,75. Ini sama-sama ratusan nilainya ya. Setelah itu 0,40 ditambah 0-nya juga di sini ya. Puluhan ini per seratusan, diluruskan. Setelah itu kalian jumlah. Nah, 6-nya turun karena di sini udah nggak ada angkanya atau bilangannya, 6-nya turun. Nah, ini 4 tambah 5 9. 5 tambah 7 12. 12 tambah 4. 5 tambah 7 12, 12 tambah 4 16. Ini tulis 6. Satunya di sini. 1 tambah 5 6. 6 tambah 1 tuh 7. Terus satunya tuh turun ya. Bagaimana Nana? Insya bisa ya. Nah, selanjutnya penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Untuk menjumlahkan dengan bentuk pecahan yang berbagai jenisnya yang berbeda, maka langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kalian harus mengubah pecahannya menjadi pecahan sejenis. Misalkan di soalnya ada pecahan biasa dijumlah dengan pecahan desimal, maka kalian harus mengubah salah satu. Bisa kalian ubah ke pecahan biasa, dua-duanya bisa kalian ubah ke pecahan biasa atau bisa kalian ubah ke pecahan desimal. Jadi harus sama. Misalkan kalau persen sama pecahan desimal, nah, kalian harus mengubah salah satunya. Misalkan yang pecahan desimalnya mau diubah ke persen, biar hitungnya gampang. Atau yang persen diubah ke pecahan desimal. Ya, seperti itu. Nah, setelah sama, baru kalian selesaikan sesuai cara yang sudah diberikan. Nah, ini contohnya. Misalkan 2/5 ditambah 0,45. Ini pecahan biasa, yang ini pecahan desimal. Perhatikan. Nah, yang pecahan biasa ini Bulita ubah ke pecahan biasa ya. Maka yang diubah yang mana? Yang pecahan desimalnya. Yang pecahan desimalnya ini Bulita ubah ke pecahan biasa menjadi 45/100. Kalau di belakang koma tadi kan, 2 angka di belakang koma tadi kan sudah diajarin Bulita ya, maka nilainya per 100 ya. Nah, jadi 45/100. Ini disederhanakan ya, disederhanakan dibagi 55. 45 bagi 5 9. 100 bagi 5 20. Jadi di sini 9/20 ya. Nah, selanjutnya kalian hitung karena ini berbeda kan ya.
penyebutnya ini 5, ini tadi 9 per 20, 20. Maka kita samakan penyebutnya. Boleh dengan cara KPK atau cara yang lain yang kalian paham ya. Nah, misalkan di sini Bu Lita pakai cara, kan karena bagi yang sudah paham perkalian mungkin sudah paham ya. Kalau 5 sama 20 kira-kira yang bisa dibagi dua-duanya angka berapa ya? Nah, di sini ketemu angka 20. 20 bagi 5 ya, 4. 4 kali 2, 8. 20 bagi 20 tadi ya. 20 bagi 20, 1. 1 kali 9, 9. Jadi 8 ditambah 9 sama dengan 17 per 20. Ini tidak perlu ya. Nah, ini untuk pecahan campuran, ini pecahan desimal. Nah, di sini Bu Lita ubah ke pecahan desimal ya. Nah, untuk pecahan campuran ini 3 per 1, 3 per 8 ditambah 2,25. Nah, ini 1,1 3 per 8 ini Bu Lita ubah ke pecahan biasa dulu ya. Kalau pecahan desimal kan harus bisa per 10, per 100, per 1000. Nah, angka 8 ini kira-kira yang bisa diubah ke pecahan desimal itu berapa ya, per berapa ya? Nah, di sini ketemu per 1000. Nah, 1000 bagi 8 soalnya bisa. Kalau 100 bagi 8 tidak bisa kan? Nah, nih 1000 bagi 8, 125. 125 dikali 3, ketemu 375. Satunya tetap ya. Nah, ini 375 per 1000, ini sama aja dengan 1,375. Per 1000 kan 3 angka di belakang koma kan? Nah, 1, 2, 3. Ya, paham? Terus ditambah 2,25. Nah, ini terus dijumlah dengan cara bersusun ya. Ketemu 3,625. Ya. Nah, ini yang untuk pengurangan tidak perlu ya, penjumlahan saja yang boleh kita terangkan. Nah, yang ini 1,2 ditambah 2, 14 per 25 ditambah 3 per 4. Nah, ini boleh kita ubah ke persen. Yang untuk mengubah ke persen, maka kalian harus mengubah penyebutnya per 100 ya, per 100 semua, biar nanti gampang hitungnya. Nah, 100 ini 1,25 diubah ke 100 menjadi 120 per 100 ya. Nah, yang ini duanya tetap, ini 100 bagi 25, 4 kali 14, 56 ya. Yang ini 100 bagi 4, 25 kali 3, 75. Hasilnya ini dijumlah ya, 251 per 100. Jadi hasilnya 251% ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf. Nanti apabila ada yang belum paham atau belum bisa mengerti tentang penjelasan Bu Lita, bisa tanya Bu Lita langsung ya, atau bisa minta ajarin sama Umi, Abi ya, dengan cara berbeda juga tidak apa-apa, tidak Bu Lita permasalahkan, yang penting tidak keluar jalurnya ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.